Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putersintani dari angkatan 2018. Di sini saya diberikan tanggung jawab oleh HMPM untuk menjadi tutor eduklas untuk mata kuliah manajemen keuangan. Oke, jadi di sini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas soal UTS tahun lalu, yaitu soal UTS untuk mata kuliah manajemen keuangan tahun 2019. Nah, di sini nanti kita akan membahas 4 macam soal dengan 4 macam materi yang berbeda, yaitu yang pertama mengenai time value of money, yang kedua mengenai risk and return, yang ketiga mengenai cost of capital, dan yang keempat ialah mengenai cash flow in capital budgeting. Langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai time value of money. Oke, di soal yang pertama ini diketahui bahwa Mutiara akan mendapatkan hadiah dari PT Laut Biru dengan menawarkan beberapa alternatif. Jadi si Mutiara ini bakal dihadapkan 3 alternatif pilihan. Alternatif yang pertama, Mutiara akan diberikan uang di setiap akhir tahun selama 3 tahun berturut-turut, yakni sebesar 10 juta, 15 juta, dan 20 juta. Oke, kita lanjut ke alternatif yang kedua. Mutiara diberikan uang saat 3 tahun yang akan datang sebesar 40 juta. Dan alternatif yang ketiga, Mutiara akan diberikan uang setiap akhir semester selama 3 tahun dengan nominal 7.500.000. Lalu, rekan-rekan diminta untuk memilih alternatif manakah yang terbaik untuk Mutiara jika diketahui bahwa bunga per tahunnya ialah sebesar 10%. Jadi, langkah awal yang harus rekan-rekan tentukan ialah udah diketahui kan ini 3 alternatif ini. Nah, ternyata setelah kita baca alternatif ini, ketiga-tiganya itu menunjukkan nilai dari future value-nya. Tapi dengan kondisi waktu dan juga arus kas yang berbeda-beda jenisnya. Nah, supaya bisa seragam, kita harus mencari satu nilai dari ketiga alternatif ini yang sama dasarnya, sehingga kita bisa membandingkan dari ketiga alternatif ini manakah yang paling baik untuk dipilih. Jadi, untuk kasus ketiga alternatif ini, saran saya rekan-rekan menggunakan present value. Jadi, ketiga alternatif ini kita cari nilai present value-nya. Langsung saja kita mencari nilai present value dari alternatif yang pertama. Jadi, alternatif yang pertama itu diketahui cash flow tahun pertama 10 juta, cash flow tahun ketiga 15 juta, dan cash flow di tahun ketiga itu 20 juta. Dan untuk periodenya itu 3 tahun, sehingga untuk alternatif pertama ini dapat kita identifikasikan dia itu arus kas serial dengan besar cash flow yang berbeda. Tingkat suku bunganya 10% per tahun. Nah, sebenarnya kalau misalnya arus kas serial itu kan nama lainnya anuitas kan, dan di sini udah disebutin kalau di setiap akhir tahun. Jadi dia bentuknya annuity ordinary karena di akhir tahun. Cuman karena ini kasusnya itu cash flow setiap tahun berbeda, kita nggak bisa langsung menggunakan fast track atau jalan cepat, yaitu menggunakan rumus anuitas itu nggak bisa, karena cash flow tiap tahunnya itu berbeda. Sehingga untuk alternatif yang pertama ini, untuk mencari present value-nya, kita cari present value untuk setiap cash flow di setiap tahunnya. Ya, makanya di sini saya buat tabel tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dengan cash flow-nya masing-masing untuk mencari PV. Nah, PV-nya di sini karena tadi serial kan, sebenarnya serial, tapi kita nyarinya per tahun. Jadi PV yang kita gunakan ialah formula dari PV yang arus kas tunggal. Ini ya, jadi kalau rekan-rekan lihat, untuk rate-nya kita masukkan 10%, untuk N-nya kita masukkan dari tahun keberapa si cash flow itu keluar, terus karena dia ini bentuknya ialah PV untuk arus kas tunggal, jadi untuk nilai cash flow ini, 10 juta ini kita masukkannya ke future value. Oke, ini ya, B13 ini. Seret. Ketemulah untuk nilai present value cash flow 10 juta di tahun pertama itu
present value-nya itu 9 juta sekian. Tinggal kita drag rumusnya, ketemu ya. Oke, ketemu PV tahun kedua sama ketiga. Karena udah ketemu PV dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, kita cari totalnya berapa dari ketiganya itu dengan cara kita sum atau kita jumlahkan. Ketemulah untuk PV alternatif pertama itu sebesar 36.513.899 rupiah, 32. Oke, untuk alternatif yang pertama sudah selesai kita cari PV-nya. Lanjut ke alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua itu disebutkan bahwa si Mutiara ini bakalan dapat uang 40 juta langsung ya, langsung kontan 40 juta di tahun yang ketiga. Berarti di sini bisa kita sebutkan atau kita identifikasikan bahwa dia ini, alternatif kedua ini merupakan tipe arus kas tunggal, sehingga gampang banget kita nyari PV-nya. Sama, hampir sama kayak yang alternatif pertama, tapi kita ngitungnya cukup sekali aja, karena dia 40 juta tuh diterimanya tuh kontan di tahun ketiga. Ini ya, jadi untuk cara nyarinya, rate-nya kita tetap pakai 10%, kita masukin 10%, and per-nya karena di tahun ketiga, itu kita masukin 3. Karena kan dari tahun ketiga ke sekarang itu ada 3 lompatan kan, tahun ketiga, kedua, ke satu gitu. Jadi N-nya kita masukkan 3. Terus untuk nilai 40 juta, karena dia ini arus kas tunggal, itu kita masukkan ke kolom FV. Oke, jadi ketemu untuk nilai present value alternatif yang kedua ialah 30.52.592,04 rupiah. Oke, selesai untuk alternatif yang kedua. Kita lanjut ke alternatif yang ketiga. Nah, alternatif yang ketiga ini agak unik. Kalau yang alternatif 1, 2 itu kita dapat cash flow-nya, dapat duitnya itu dalam bentuk tahunan setiap tahun, tapi yang alternatif ketiga ini kita dapatnya setiap semester. Jadi ada yang namanya pemajemukan. Kalau yang 1, 2 itu per tahun, kalau yang alternatif ketiga ini semesteran. Perlu rekan-rekan ingat, kalau N itu periode tahun, kalau pemajemukan nanti ada notasinya M. Karena dalam 1 tahun itu ada 2 semester, berarti karena ini bentuknya itu semesteran, kita dapat uangnya, jadi M-nya itu sama dengan 2. Makanya kalau yang lain itu cash flow-nya itu tiap tahun, itu kalau alternatif 1 ada 3 cash flow, alternatif 2 1 cash flow, kalau alternatif 3 karena dia itu semesteran itu ada 6 cash flow, karena dalam 3 tahun itu ada 6 semester. Ini ya, untuk N-nya, periodenya 3 tahun. Untuk pemajemukannya itu 2, karena dia bentuknya semesteran. Nah, ini merupakan bagian atau tabel dari aliran cash flow untuk setiap semester dalam 3 tahun. Nah, karena kita setiap semester itu dapatnya sama, 7.500.000. Nah, untuk kasus yang ketiga, alternatif ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa dia masuk ke tipe annuity ordinary dengan arus kas serial. Arus kas serial dan CF-nya itu sama besar. Karena CF-nya sama besar, kita bisa langsung nih pakai fast track, pakai jalan cepat, pakai jalan yang paling cepat, yaitu kita pakai rumus yang annuity. Jadi kita nanti untuk nyari present value-nya kita cari yang annuity, karena dia ini cash flow-nya sama besar. Cuman, rekan-rekan harus ingat kalau alternatif 1 dan 2 itu dia bentuknya tahunan, sehingga untuk tingkat bunganya atau rate-nya itu juga rate per tahun, tapi untuk alternatif yang ketiga, karena ini dia semesteran, rate-nya harus dibikin per semester. Karena 1 tahun 2 semester, dan rate-nya per tahun itu 10%, jadi rate-nya harus kita bagi menjadi 2. Jadi rate per semesternya itu 5%. Oke. Ya, gitu ya. Terus untuk mencari PV-nya, itu kita bisa pakai cara yang seperti alternatif yang pertama, yaitu kita cari PV dari setiap semesternya. Tapi ini kalau untuk mencari PV aliran kas tunggal, karena kita nyari per semester, itu rumusnya rate-nya, rate per semester dikali periodenya semester 1, terus untuk nilai 7.500.000 itu kita masukkannya ke future value, karena kita ngitungnya kalau per semester gini, jadinya untuk tiap semester itu kita anggap sebagai aliran
kas tunggal, ya. Oke, ketemu kita drag dengan N-nya 1 sampai 6 ini, ketemulah totalnya. Itu untuk present value-nya alternatif ketiga itu 38.667.690,50 rupiah. Itu kalau kita pakai cara mencari present value setiap semesternya. Bisa juga kita pakai cara cepat, yaitu kita pakai metode anuitas. Metode anuitas, nah karena di soal tadi nggak disebutkan di awal atau di akhir semester kita dapat uangnya, jadi kita asumsikan dia annuity ordinary ya. Jadi di sini untuk rumusnya, nah untuk rate-nya, ini rekan-rekan lihat kita masukkan 5%. Untuk N per-nya, karena periodenya itu 3 tahun, pemajemukannya itu 2, jadi N per-nya itu adalah 3 dikali 2, hasilnya 6. Nah, karena dia ini anuitas, nilai atau cash flow sebesar 7.500.000 itu kita masukkannya di PMT. Ya, di PMT, bukan di FV, bukan di future value. Jadi yang membedakan dia itu rumus anuitas atau arus kas serial atau dia itu tunggal itu di peletakan cash flow-nya. Kalau anuitas, peletakan cash flow-nya itu di PMT, kalau misalnya dia arus kas tunggal, peletakan cash flow-nya di FV. Nah, karena dia ordinary, tipenya itu kita tulis 0 atau bisa kita abaikan, sama aja hasilnya. Ya, kita oke. Oke, hasilnya sama ya kalau kita nyari PV per semesternya ataupun pakai cara anuitas. Hasilnya present value untuk alternatif ketiga yaitu sebesar 38.667.690,50 rupiah. Nah, udah ketemu nih PV dari setiap alternatif 1, 2, dan 3. Nah, gimana sih caranya kita milih mana yang paling baik? Ialah kalau kita pakai PV, itu kita cari yang nilai PV-nya paling besar. Jadi alternatif 1, 2, dan 3 kita bandingin. Ternyata setelah kita bandingkan, PV yang paling besar ialah PV dari alternatif ketiga. Jadi, alternatif yang paling baik atau yang terbaik untuk dipilih ialah alternatif yang ketiga. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai risk and return. Nah, di sini, di soal ini dijelaskan bahwa PT Barata sedang mempertimbangkan 3 proyek investasi. Ada investasi A, B, dan C. Keuntungan investasi tersebut tergantung pada kondisi ekonomi yang diestimasikan sebagai berikut. Ada kondisi resesi, puncak, dan normal dengan probabilitasnya masing-masing. Nah, rekan-rekan diminta untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dan risiko dari ketiga alternatif tersebut, terus disuruh milih alternatif manakah, investasi manakah yang harus dipilih. Oke, jadi rekan-rekan harus ingat kalau mau mencari tingkat keuntungan yang diharapkan itu ada 2 cara, ada yang pakai probabilitas, ada yang nggak pakai probabilitas. Karena di sini itu ada probabilitas, jadi kita pakai rumus yang menggunakan probabilitas. Nah, tabel yang ada di soal ini, informasi yang ada di soal ini, saya copy menjadi tabel ini. Terus untuk probabilitas, saya berikan notasi PI untuk tingkat keuntungan yang diketahui di awal untuk setiap kondisi, itu saya notasikan dengan RI. Nah, yang pertama kita akan mencari keuntungan yang diharapkan dengan cara mengalihkan probabilitas dengan tingkat keuntungan yang udah diketahui setiap kondisi ini ya. Jadi kita bikin tabel baru untuk kondisi resesi, normal, dan puncak. Untuk investasi A, dalam kondisi resesi dengan tingkat probabilitas 0,2, tingkat keuntungannya itu 10%. Jadi kita kalikan 0,2 dikali 10%, terus kita tarik ke bawah. Nah, untuk normal itu 0,3 kali 15%, begitu seterusnya sampai kondisi puncak. Nah, sama juga untuk kondisi untuk investasi B, itu kita kalikan RI-nya ini dikalikan sama probabilitasnya. Ini ya. Terus rumus kita drag ke bawah. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, yang C juga sama. Kita kalikan tingkat keuntungan RI-nya dikalikan probabilitasnya untuk setiap kondisi. Habis itu kita drag ke bawah. Kalau sudah kita jumlahin.
kita jumlahin. Yang A ini untuk setiap kondisi kita jumlahin. Ternyata ketemu return rata-rata untuk investasi A itu 0,165, untuk investasi B itu 0,132, dan untuk investasi C itu 0,106. Ini kan bentuknya desimal, jadi saya rubah menjadi bentuk prosentase, sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan untuk investasi A itu sebesar 16,5%, investasi B sebesar 13,4%, dan untuk investasi C itu sebesar 10,6%. Oke, untuk kasus mencari keuntungan yang diharapkan sudah selesai. Selanjutnya kita moving ke risiko. Nah, ini tadi sebelum kita menginjak ke risiko, jadi ini tingkat keuntungan yang diharapkan A 16,5, B 13,4, C 10,6, itu kita notasikan dengan R ya, karena ini nanti akan terkait untuk mencari resikonya. Nah, untuk mencari resiko, rumusnya ialah kita cari selisih penyimpangan dari R min R1. Jadi R itu yang di sini, R1 yang ada di sini dikuadratkan dikali probabilitasnya. Jadi untuk yang A pada kondisi resesi itu 16,5 dikurangi 10 dikuadratin dikali 0,2. Kita tarik ke bawah ya. Untuk yang B juga gitu, 13,4 dikurangi 10% dikuadratin dikali 0,2, kita tarik ke bawah. Ini ya. Yang C juga gitu, 10,6 dikurangi 15% dikuadratin dikali probabilitasnya, kita drag ke bawah. Kalau udah, ini kita jumlahin, kita sum nih dari masing-masing investasi ini. Nah, ini hasil penjumlahan ini bentuknya masih tau kuadrat, sedangkan resiko itu ialah, notasinya ialah tau. Jadi tau kuadrat ini harus kita akar, caranya dengan dipangkatkan setengah. Ini ya, dipangkatin setengah semua. Kalau udah, di sini kan untuk taunya itu untuk investasi A diperolehnya itu kan 0,039, investasi B 0,019, investasi C 0,028. Nah, ini saya rubah dalam bentuk persentase sehingga risiko untuk investasi A itu sebesar 3,91%, untuk investasi B itu sebesar 1,91%, dan untuk investasi C itu sebesar 2,80% atau 2,8%. Nah, ternyata di sini, kalau kita analisis dari tingkat keuntungannya itu, yang menghasilkan tingkat keuntungan yang paling besar itu investasi A. Tapi, kita lihat juga resikonya, ternyata resikonya investasi A itu juga paling besar. Nah, di sini kita nggak bisa langsung memutuskan investasi mana yang paling baik yang buat kita ambil. Makanya kita harus menghitung selanjutnya yaitu CV atau correlation of variation. Coefficient of variation. Nah, CV ini rumusnya ialah risiko dibagi dengan keuntungan yang diharapkan. Jadi risiko dari investasi A 3,91 dibagi 16,5. Begitu pula investasi B risikonya 1,91% dibagi 13,4%. Terus investasi C itu 2,8% dibagi 10,6%. Udah ketemu masing-masing nilai CV-nya, karena CV ini merupakan nilai berapa besar keuntungan yang bakalan diwakilkan untuk setiap 1% resikonya. Sehingga di sini untuk memilih investasi yang terbaik, itu carilah nilai CV-nya yang paling kecil. Nah, dari ketiga investasi ini ternyata yang terkecil ialah investasi B dengan nilai CV-nya itu 14,24%, sehingga investasi yang layak, yang paling baik untuk kita pilih ialah investasi yang B. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai cost of capital. Oke, di sini diketahui bahwa PT Paramita memiliki 3 proyek investasi, yaitu ada proyek Arta, Brata, Cakra dengan kondisi sebagai berikut.
Jadi setiap proyek itu punya cash flow awal atau dana yang harus dikeluarkan sebesar sudah ada di tabel itu dan juga tingkat IRR atau tingkat pengembaliannya. Nah, PT Paramita memiliki target rasio modal. Jadi struktur modalnya itu targetnya dia itu 60% dari hutang, 40% dari modal saham. Oke, saat ini perusahaan memiliki dana sebesar 2M dari laba yang ditahan. Jika pajak yang dikenakan sebesar 25% dan data dari masing-masing sumber pendanaan sebelum pajak adalah sebagai berikut. Biaya pendanaan dari sumber hutang itu 8%, biaya pendanaan dari sumber laba ditahan itu 15%, dan biaya pendanaan dari sumber modal saham baru itu 19%. Nah, rekan-rekan diminta untuk mencari WACC menggunakan laba ditahan dan juga mencari WACC menggunakan modal saham baru. Terus disuruh memilih proyek manakah yang layak diterima. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita tuliskan informasi apa aja yang diketahui. Yang diketahui ialah struktur dari modal, yaitu rasio modal. Di sini karena kita menggunakan WACC, weighted average, jadi pasti ada proporsi dari masing-masing sumber pendanaan. Nah, di sini diketahui targetnya itu PT Paramita itu punya rasio modal 60% dari hutang, 40% dari modal saham. Jadi W1 60% itu dari hutang, W2 40% dari modal saham. Terus diketahui juga pajaknya itu 25%. Terus biaya pendanaan untuk yang berasal dari hutang itu 8% atau KD-nya 8%. Untuk laba ditahan itu 15% dan KS yaitu biaya pendanaan atau biaya modal dari modal saham baru itu 19%. Nah, untuk WACC yang pertama, kalau kita menggunakan laba ditahan, kalau kita menggunakan laba ditahan, sehingga nanti proporsinya itu 60% hutang, 40% laba ditahan. Nah, rumus WACC kan kita kalikan proporsi dikalikan sama biaya hutangnya, kan? Sehingga nanti untuk WACC yang pertama itu, kalau kita menggunakan laba ditahan, itu cara menghitungnya 60% dikali KD bintang, yaitu KD dikali 1 min X ditambah 40% dikali biaya pendanaan laba ditahan, sehingga diperoleh WACC yang pertama, yaitu 9,6%. Untuk kasus yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan modal saham baru, sehingga struktur modalnya itu 60% dari hutang dan 40% dari saham baru. Rumusnya sama, kita kalikan proporsi dengan biaya pendanaannya, yaitu 60% dikali KD bintang, itu KD bintang sama dengan KD dikali 1 min X, ditambah 40% dikali biaya saham baru, 19%. Dapatlah WACC-nya 11,2. Lalu pertanyaan yang ketiga itu proyek manakah yang layak diterima? Nah, proyek dikatakan layak diterima apabila IRR yang dihasilkan dari proyek tersebut itu harus lebih besar dari WACC-nya. Nah, karena di sini atau ada dua kondisi WACC yang menggunakan laba ditahan sama modal saham baru, jadi jawabannya untuk yang C ini juga ada dua. Kalau misalnya kondisinya itu struktur modalnya 40% dari laba ditahan yang menghasilkan WACC 9,6%, maka proyek yang layak itu ada ketiga proyek itu layak semua. Arta Brata Cakra itu dapat dikatakan layak karena IRR-nya semuanya lebih dari 9,6. Nah, kalau misalnya menggunakan struktur modalnya 40% saham baru, maka proyek yang layak itu hanya proyek Brata dan juga Cakra. Karena yang nilai IRR-nya lebih dari WACC itu sebesar 11,2% itu hanya proyek Brata dan Cakra. Dan sebenarnya lagi selain dari IRR sama WACC-nya, kita lihat untuk proyek Arta, Brata, dan Cakra itu kita investasi awalnya itu cukup nggak dana kita. Nah, dana perusahaannya ini tuh diambil dari laba yang ditahan. Ternyata perusahaan ini punya laba ditahan sebesar 2M. Dan untuk investasinya itu untuk Arta, Brata, dan Cakra itu dananya masih mencukupi. Dana yang punya perusahaan itu masih mencukupi untuk investasi awal proyek ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu mengenai cash flow and capital budgeting.
Di capital budgeting, perlu rekan-rekan ingat, itu sebenarnya ada dua kasus. Ada kasus ekspansi atau perluasan, ada kasus pergantian atau replacement. Nah, nanti sebenarnya yang membedakan di sini ialah ketika rekan-rekan menentukan atau menghitung arus kas awalnya atau initial outlay. Nah, mari kita lihat untuk soal yang keempat ini, apakah dia masuk ke kasus ekspansi atau replacement. Oke, kita baca soalnya bareng-bareng. PT Mayora berencana untuk mengadakan peremajaan mesin-mesin produksinya. Peremajaan mesin-mesin produksi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus replacement atau pergantian. Jadi kita tulis ya, diketahui penggantian atau replacement itu kasusnya. Terus mesin lama dibeli 5 tahun yang lalu seharga 750 juta, mempunyai umur ekonomi 10 tahun, dan didepresiasikan menggunakan metode garis lurus dengan taksiran nilai sisa sebesar 25 juta. Oke, dari sini informasi yang awal ini yang tentang mesin lama kita tulis dulu. Harga beli mesin lamanya 750 juta. Masa pakainya dia udah dipakai selama 5 tahun. Umur ekonomisnya 10 tahun, nilai sisanya itu 25 juta. Nah, informasi yang ada ini, 4 informasi ini itu berguna untuk kita mencari depresiasi per tahun. Tadi depresiasi per tahunnya dia menggunakan metode garis lurus, yaitu caranya untuk mencari depresiasi per tahun itu harga beli mesin lama dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomisnya. Sehingga untuk depresiasi per tahunnya diperoleh 72.500.000. Nah, untuk depresiasi per tahunnya udah ketemu nih, sehingga kita dapat menghitung akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi per tahunnya. Akumulasi depresiasi per tahun itu kita cari dengan cara mengalihkan masa pakai dengan depresiasi per tahun. Karena mesin lama ini udah dipakai selama 5 tahun dan depresiasi per tahunnya itu sebesar 72.500.000, sehingga untuk akumulasi penyusutannya itu sebesar 62.500.000 rupiah. Nah, terus, di sini kita lanjut ke soalnya. Mesin lama dijual sesuai dengan nilai bukunya, sehingga harga jual mesin lama itu sama kayak nilai bukunya. Untuk kita bisa mengetahui berapa sih harga jual mesin lama, kita harus nyari nilai bukunya dulu berapa. Nah, nilai buku itu diperoleh mencari selisih harga beli mesin lama dikurangi akumulasi penyusutannya, sehingga nilai buku mesin lama itu sebesar 387.500.000 rupiah. Oke, informasi mengenai mesin lama sudah selesai. Kita lanjut baca soalnya. Jadi kalau soal cash flow in capital budgeting itu pasti panjang-panjang gini. Jadi saran saya buat rekan-rekan itu harus langsung menuliskan informasi apa aja yang udah diketahui di soal, supaya nggak lupa. Jadi bacanya itu per part, terus langsung dinotasikan ini informasi apa, ini informasi apa. Seperti itu ya. Supaya nanti kalau misalnya udah dibaca sampai habis, kalian pun nggak akan inget gitu loh. Pasti ada beberapa part yang kelupaan. Jadi alangkah baiknya kalian baca dulu sebagian, ditulis yang diketahui apa, dilanjut. Oke, mengenai mesin lama udah selesai, terus kita lanjut. Mesin baru dibeli dengan harga 1M dengan biaya pengiriman 25 juta, biaya instalasi sebesar 175 juta. Mesin baru ditaksir umur ekonomisnya 10 tahun tanpa nilai sisa atau nilai sisanya 0. Model kerja tambahan dengan adanya mesin baru tersebut ditaksir sebesar 100 juta. Pada akhir umur ekonomis mesin baru diperkirakan memiliki nilai jual sebesar 150 juta. Oke, kita berhenti di sini. Harga beli mesin baru 1M, biaya pengiriman 25 juta, biaya instalasinya itu 175 juta. Nah, dari informasi ini itu kita bisa menghitung yang namanya harga perolehan mesin baru. Jadi harga perolehan itu harga beli barang ditambah sama biaya-biaya yang relevan untuk kita mendapatkan barang tersebut. Jadi harga perolehan mesin baru itu didapat dari 1M ditambah 25 juta ditambah 175 juta.
dapatnya 1,2 M. Terus umur ekonomisnya tadi 10 tahun. Dari harga perolehan sama umur ekonomis, kita bisa mencari depresiasi per tahun. Karena dia metodenya juga garis lurus, dan nilai sisanya itu 0 atau tanpa nilai sisa, sehingga untuk depresiasi per tahunnya itu diperoleh dari 1,2 M dikurangi 0 dibagi 10 tahun. Sehingga depresiasi per tahunnya itu sebesar 120 juta untuk mesin baru. Nah, terus diketahui kalau misalnya kita menggunakan mesin baru itu ada muncul model kerja tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan sebesar 100 juta, dan harga jual mesin baru di akhir proyek itu sebesar 150 juta. Oke, sudah ya. Lanjut, dengan penggantian mesin baru diharapkan mampu meningkatkan penjualan, ada peningkatan penjualan sebesar 150 juta per tahun, sekaligus menghemat biaya operasional sebesar 40 juta per tahun. Jika tingkat pajaknya 35% dan biaya modal 12% per tahun, maka kita diminta untuk menghitung arus kas awal, arus kas operasional, dan arus kas akhir. Terus juga mengidentifikasi apakah rencana penggantian mesin tersebut layak dengan cara menggunakan analisa NPV-nya. Nah, jadi informasinya kita masukin nih, peningkatan penjualan 150 juta, penghematan biaya operasional 40 juta, terus tingkat pajaknya 35%, terus tingkat bunga hutangnya atau biaya hutang itu 12%. Oke, langsung kita mengerjakan arus kas awal atau initial outlay. Jadi initial outlay itu yang harus kita perhitungkan yaitu harga perolehan mesin baru. Tadi harga perolehan mesin baru kan dapatnya 1,2 M. Nah, di sini kenapa kok tandanya minus? Karena di sini itu minus menunjukkan dia uangnya keluar atau masuk. Kalau misalnya kita mengeluarkan uang, jadi kita notasikan dengan minus ya. Jadi karena ketika kita beli mesin baru itu kita ngeluarin duit, jadi harga perolehan mesin baru itu kita notasikan dengan angka minus. Terus harga jual mesin lama tadi kan sama dengan nilai buku, udah ketemu tuh 387.500.000. Terus pajak 30% dari keuntungan atau kerugian penjualan mesin lama. Nah, kita bisa menentukan untung atau rugi dari jual mesin lama, itu kita cari selisihnya antara harga jual mesin lama sama nilai buku mesin lama. Nah, berhubung di kasus soal ini itu kita jualnya mesin lama itu sama kayak nilai bukunya, jadi kita nggak untung dan nggak rugi, jadi pajaknya 0. Terus kita perhitungkan juga kenaikan modal kerja. Kenaikan modal kerja itu kayak kita harus nambah ini modal kerja ketika membeli mesin baru. Tadi diketahui untuk kenaikan modal kerjanya itu sebesar 100 juta nih modal kerja tambahan ya. 100 juta. Sehingga untuk aliran kas awal atau initial outlay-nya itu kita jumlahin nih keempat macam informasi ini. Kita sum. Ini ya, udah ketemu aliran kas awalnya sebesar 912.500.000. Minus ini menunjukkan kalau kita mengeluarkan uangnya keluar. Gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu arus kas operasional. Arus kas operasional apa aja yang diperhitungkan? Yang pertama, itu ada peningkatan penjualan, yaitu sebesar 150 juta. Terus ada penghematan biaya operasional. Nah, sebenarnya kan biaya itu kan cenderung kita mengeluarkan dana ya, harusnya nilainya negatif. Tapi karena ini biayanya lebih hemat, otomatis diasumsikan kita tuh dapat pemasukan dari biaya yang semakin minim. Jadi penghematan biaya operasional tadi sebesar 40 juta itu kita anggap sebagai pemasukan, sehingga nilainya positif. Terus kita masukkan lagi depresiasi mesin baru sebesar 120 juta per tahun sama depresiasi mesin lama sebesar 72.500. Kita cari selisihnya antara depresiasi mesin baru dan lama itu ternyata ada peningkatan depresiasi sebesar 47.500.000. Karena ada peningkatan nilai dari mesin lama ke baru, sehingga nilainya ini negatif. Kalau peningkatan depresiasi negatif, kalau pengurangan atau penghematan depresiasi ini nanti nilainya bakalan positif. Nah, dari sini, dari ada peningkatan penjualan, penghematan biaya operasional, sama peningkatan depresiasi, kita bisa menghitung peningkatan laba sebelum pajak dengan kita jumlahkan semuanya.
Ketemulah peningkatan laba sebelum pajak sebesar 142.500.000. Terus pajaknya 30%, jadi kita harus ngitung nih berapa besarnya pajak yang harus kita bayarkan. 30% dikali peningkatan laba sebelum pajak. Ini ya. Dapatlah nilainya 49.875.000. Habis itu kita hitung peningkatan laba setelah pajak. Kita kurangin 142.500.000 dikurangi sama pajaknya. Ketemulah peningkatan laba setelah pajak itu sebesar 92.625.000. Di situ depresiasinya kita balikin lagi. Kenapa kita balikin lagi? Karena sebenarnya depresiasi itu realitanya kita nggak ngeluarin duit secara langsung, tapi kita hanya mengakumulasikan atau menyisihkan dana untuk mempersiapkan penggantian dari aset yang lama. Jadi depresiasi itu duitnya nggak beneran keluar. Nah, yang kita hitung di arus kas operasional itu adalah aktivitas-aktivitas yang akrual atau yang benar-benar duitnya keluar. Nah, kalau udah peningkatan depresiasinya kita balikin sehingga aliran kas operasional itu ialah jumlah dari peningkatan laba setelah pajak ditambah sama peningkatan depresiasi. Ketemulah aliran kas operasionalnya itu sebesar 140.125.000. Oke, kita lanjut ke arus kas akhir. Arus kas akhir itu ada harga jual mesin baru. Tadi udah diketahui 150 juta. Terus pajak keuntungan kerugian penjualan mesin baru. Nah, keuntungan atau kerugian tadi itu kan dengan cara kita hitung selisih antara harga jual sama nilai sisa dari mesin baru kan, dari mesin yang kita jual itu tadi. Karena nilai sisa mesin baru itu 0, dan ternyata di akhir periode itu tuh kita masih bisa jualnya 150 juta, jadi pajaknya kita untungnya itu 150 juta, padahal sebenarnya di akhir periode dia nggak punya nilai sisa. Jadi untuk pajaknya ialah 35% dikali 150 juta. Terus pengembalian modal kerja, ini pajak kan kita ngeluarin duit ya, jadi nilainya negatif. Terus pengembalian modal kerja tadi itu didapat dari modal kerja tambahan ini 100 juta. Karena harus dibalikin, ini tuh harus balik, yang keluar tadi itu harus balik. Jadi ini kita masukin minus 100 juta. Jadi aliran kas akhirnya itu tinggal kita jumlahin semuanya, dapatnya minus 2,5 juta. Oke, dari sini dengan demikian pada akhir umur proyek atau pada tahun ke-10, jumlah aliran kas terdiri dari aliran kas operasional per tahun yaitu sebesar 140 juta 125.000 sama aliran kas akhirnya minus 2.500.000. Sehingga pada tahun ke-10 aliran kasnya itu, cash flow-nya itu sebesar 137.625.000. Terus kan kita disuruh analisa nih, apakah keputusan ini tuh layak atau enggak dengan mencari NPV-nya. Nah, kita buatlah ini tabel dari cash flow-nya. Jadi tahun kita bikin kan tadi untuk mesin baru itu kan 10 tahun masa pakainya. Kita bikinlah tabel tahun 1 sampai tahun ke-10. Cuman jangan lupa di awal ada initial outlay di tahun ke-0 investasi awal. Ya, sehingga tahun ke-0 ini cash flow sebesar 912 juta itu didapat dari ini initial outlay. Terus tahun 1 sampai 9, 140 juta sekian ini, itu merupakan aliran kas operasional setiap tahun yang ini. Nah, cuman di tahun ke-10, itu dia 137.625 itu dari sini. Ya, kalau udah kita carilah NPV dari cash flow tahun ke-1 sampai ke-10 dengan cara pakai rumus NPV, rate-nya berapa tadi? KD ini kan 12%. Value itu range-nya yang mau kita cari itu dari tahun ke-1 sampai ke-10 ini. B45 sampai 54. Udah ketemu NPV untuk tahun 1 sampai 10 ketemulah 790 juta sekian. Sedangkan ini kan dianggap uang yang masuk ke kita, dianggap duit yang masuk. Sedangkan di awal kita udah ngeluarin nih sebesar 900 juta sekian. Untuk nyari NPV-nya kita jumlahin selisihnya berapa? 900
12 minus 912 ditambah 750. Ternyata NPV-nya menghasilkan nilai negatif sebesar 121 juta sekian. Karena NPV-nya negatif, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan penggantian mesin baru ini ialah tidak layak. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi untuk materi UTS, ada 4 materi itu sudah selesai pembahasannya. Saya harapkan dari pembahasan ini bisa membantu rekan-rekan dalam belajar dan semoga bermanfaat. Sukses selalu dan semangat untuk PTS-nya. Semoga lancar dan mendapatkan nilai yang diharapkan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di EduClass yang berikutnya.